Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Saat 18 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh terdampak bencana banjir dan longsor hingga saat ini. Pada dua sudut berbeda di bumi Tanah Rencong, dua kepala daerah atau bupati dari partai yang sama sedang mempertontonkan dua wajah politik yang cukup kontras. Ibarat siang dan malam seperti mandat dan ambisi. Simaklah Muklis di Biren dan Salim Fakri di Aceh Tenggara. Nama sama, seragam partai sama, tapi watak politik yang hidup di balik keduanya justru berjarak ratusan kilometer. Perbedaan itu bukan sekedar soal gaya memimpin, tapi juga jurang moral antara politik sebagai pengabdian dan transaksi kuasa. Jurang yang tampaknya kian melebar, dalam dan membuat rakyat hanya menjadi catatan kaki. Nah, ironi politik paling terang kadang justru ditemukan pada mereka yang paling lama bergelimbang kekuasaan. Salim Fakri adalah salah satunya. 2 periode duduk di DPR RI dari Dapil Aceh, seharusnya ia mampu menempa kepekaan, memperhalus empati, menguatkan keberpihakan. Tapi, pengalaman politik tadi seperti halnya umur, tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan. Ketika Presiden Prabowo meninjau Aceh Tenggara, salah satu kabupaten daerah yang baru saja dihajar bencana, publik mungkin berharap seorang kepala daerah tampil sebagai mulut rakyatnya, menyampaikan luka, kerusakan, kelambanan, negara yang datang terlambat, tapi Salim memilih jalan yang lebih pendek dan lebih sunyi. Ia meninggalkan mandat dan menggenggam kesempatan politik. Alih-alih mengabarkan derita warganya, ia menyerahkan panggung pada naluri paling purba dari seorang politisi yang sedang mencium peluang kekuasaan, yaitu menjilat. Dengan enteng tapi memalukan, ia meminta Presiden Prabowo untuk menjabat seumur hidup. Satu pernyataan yang menabrak nalar demokrasi dan akal sehat sekaligus. Ayo tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Kalau kita cinta kepada Bapak Presiden, angkat tanganmu semua. Bodohkan semua. Tidak ada presiden seperti beliau. Menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video yang dibuat Pak Presiden. Kalau bisa Bapak Prabowo menjadi presiden seumur hidup. Demikian laporan singkat Pak Presiden. Berkenan Bapak Presiden memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Inilah rakyat dan masyarakatmu yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Izin Bapak Presiden. Ucapan itu mungkin tidak lahir dari ketidaktahuan, tapi dari kalkulasi, dari pembacaan angin kekuasaan yang terasa lebih penting daripada denyut warganya sendiri. Seolah-olah bencana hanya papan panggung dan warganya hanyalah figuran yang diam. Pada titik itu atau Senin 1 Desember 2025, Salim Fakri tidak sedang bertindak sebagai Bupati Aceh Tenggara. Ia hadir sebagai politisi Golkar yang sedang menawar loyalitas, menabung kesetiaan karena kursi Ketua Golkar Aceh sudah jatuh ke pangkuannya. Di saat rakyatnya sedang berjuang hidup melawan derasnya air bah yang menghantam. Mulanya, ia berterima kasih lantaran Prabowo menyempatkan waktu untuk mengunjungi korban bencana. Ia lantas berharap Prabowo bisa menjadi presiden seumur hidup. Tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat. Insya Allah tadi ada video dibuat presiden, kalau bisa Pak Prabowo jadi presiden seumur hidup, jelasnya. Hasilnya, sanjungan Salim Fakri ternyata tak membuat Prabowo happy. Dari siaran media pers tampak Prabowo bereaksi dengan mengangkat telapak tangan dan menggoyangkannya. Prabowo juga nampak geleng-geleng kepala mendengar pernyataan Salim Fakri. Berbeda pemandangan terlihat di Biren. Ketika banjir meluas, tanah longsor menggerus dusun-dusun, Muklis tidak beranjak. Dia tidak menunggu sorot kamera, tidak mengatur ulang agenda agar sejalan dengan jadwal kunjungan presiden. Dia tetap di Biren di antara warganya, di tempat air naik, di titik paling gelap dari sebuah bencana. Dan ketika presiden akhirnya tiba, Muklis tidak berubah menjadi makhluk politis yang sibuk mencari perkenanan. Ia tidak menawarkan pujian, tidak membungkus kata demi mendapat simpati kekuasaan. Ia memaparkan apa yang dikerjakan, apa yang belum selesai, dan apa yang membutuhkan kehadiran negara. Singkat, terukur, keras di data, bukan keras di sanjungan. Gaya kerja semacam itu dalam landscape politik kita yang penuh kepura-puraan terasa seperti anomali. Di saat sebagian pejabat mengejar perhatian presiden, Muklis justru mengembalikan perhatian itu kepada rakyat Biren. Disinilah perbedaan itu telanjang.
Ya, terlalu telanjang untuk diabaikan. Partai Golkar yang sejak masa paling gelap hingga paling terang di Republik ini selalu hadir dalam tubuh kekuasaan. Kini di Aceh, dua kadernya kembali menampilkan dua wajah klasik, yaitu wajah pengabdian yang mungkin jarang tapi nyata dan wajah oportunisme yang lebih sering muncul tanpa malu. Pada Muklis, publik melihat Golkar yang bekerja. Pada Salim Fakri, publik melihat Golkar yang sibuk memoles jalan menuju kekuasaan baru. Padahal demokrasi bukan pasar gelap yang menukar bencana dengan pujian, dan bukan pula panggung untuk menawar masa jabatan seumur hidup. Demokrasi adalah seni mendengar bahkan ketika sorot kamera tidak menyala. Itu sebabnya sejarah tidak mengingat yang tersenyum paling manis. Kita kelak tidak mencatat siapa yang paling dekat dengan presiden atau siapa yang paling rajin menunduk mengharap restu. Sejarah lebih setia kepada mereka yang berdiri bersama rakyat ketika negara datang terlambat, ketika air terus naik, ketika harapan hanya tertumpu pada siapa yang tinggal. Dan bila dua bupati Golkar ini adalah gambaran masa depan Partai Beringin, maka di Aceh hari ini terlihat satu kenyataan. Masa depan itu bertarung bukan antara kubu, bukan antara kader, tetapi antara kedua watak. Watak yang bekerja dan watak yang memperdagangkan kesempatan. Aceh telah melihat keduanya. Rakyat pun tahu mana yang pantas disebut pemimpin dan mana yang kelak hanya menjadi catatan kecil di pinggir sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi